wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang sudah saya susun sebelumnya, tapi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Tria Merianti, NIM 20211435501 dari kelas 1M Prodi PGSD. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Judul PowerPoint yang akan dibahas kali ini yaitu teori-teori pendidikan klasik, yang terdiri dari subtema A yaitu pendidikan dalam perspektif empiris, B pendidikan dalam perspektif nativisme, C yaitu pendidikan dalam perspektif konvergensi. Lanjut saja membahas yang A yaitu pendidikan dalam perspektif empiris. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang memiliki arti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta pengetahuan itu sendiri mengecilkan peranan akal. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Menurut aliran ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti kertas putih, artinya tidak membawa potensi apa-apa. Perkembangan selanjutnya tergantung pada pendidikan dan lingkungan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan saja, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena mempunyai bakat tersendiri. Ada dua teori yang menjadi ciri pokok dari aliran empirisme ini, yaitu yang pertama teori makna atau yang sering disebut sebagai teori asal pengetahuan, yaitu asal-usul idea atau konsep terangkum dalam suatu rumus yang berarti tidak ada sesuai di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Teori makna dari empirisme harus selalu dipahami melalui penafsiran pengalaman. Teori pengetahuan di mana empirisme menolak kemampuan intuisi rasional yang didasarkan atas kebenaran umum yang benar dengan sendirinya atau disebut sebagai a priori. Menurut empirisme, kebenaran yang ada adalah kebenaran a posteriori. A posteriori yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi, pengalaman indera itulah yang menjadi sumber pengetahuan kebenaran. Subtema yang B yaitu pendidikan dalam perspektif nativisme. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran nativisme dalam pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Oleh karena itu, bahasa tersebut hanya dibatasi pada beberapa rumpun aliran klasik, pengaruh sampai saat ini, dan dua tonggak penting dalam kehidupan. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan perkembangan anak sendiri. Istilah nativisme dari asal kata natif yang berarti terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Subtema yang C yaitu pendidikan dalam perspektif konvergensi. Konvergensi berasal dari kata konvergatif yang berarti penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil. William Stern mengatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dibawa sejak lahir itu merupakan petunjuk-petunjuk nasib manusia yang akan datang dengan ruang permainan. Dalam ruang permainan itulah terletak pendidikan dalam arti yang sangat luas.
Tenaga-tenaga dari luar dapat menolong, tetapi bukanlah ia yang menyebabkan perkembangan itu, karena ini datangnya dari dalam yang mengandung dasar keaktifan dan tenaga pendorong. Sebagai contoh, anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang di sekelilingnya. Ia meniru dan mendengarkan dari kata-kata yang diucapkan kepadanya. Bakat dan dorongan itu tidak akan berkembang jika tidak ada bantuan dari luar yang merangsangnya. Dengan demikian, jika tidak ada bantuan suara-suara dari luar atau kata yang didengarnya, tidak mungkin anak tersebut bisa bercakap-cakap. Itu sebagai contohnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.